Wal fiqhu alladzi huwal juz'us tsani lahu ma'nan lughawiyun. Fikih yang menjadi bagian kedua dari kalimat usul fikih itu mempunyai makna lughawi, wa huwa al-fahmu, yaitu paham. Jadi fikih kalau dipandang dari segi bahasa artinya adalah paham. Jadi kalau dikatakan kamu paham, berarti kamu sudah fikih. Fahimtum sama dengan faqahtum. Itu secara bahasa artinya paham. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah memahamkannya urusan agama. Itu yufaqih berarti yufahim, memberikan kepahaman. Itu secara bahasa. Secara syara atau istilah syar'i apa? Wa maknan syar'iyun. Fikih juga punya makna secara syar'i, wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu, yaitu mengetahui beberapa hukum syar'iyyah yang diperoleh dengan cara ijtihad. Jadi ada beberapa kriteria sesuatu bisa disebut fikih. Kriteria yang pertama adanya makrifat. Mudai makrifat itu mengetahui. Apa yang diketahui? Al-ahkam, beberapa hukum. Beberapa hukum. Hukum yang bagaimana? Hukum syar'iyah. Hukum syar'iyah itu bagaimana? Hukum yang berdasarkan syariat. Hukum sing dasare syariat. Syariat itu apa? Syariat itu masyara'ahu wahu li masolihil ibadi. Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah demi kemaslahatan hamba-hambanya. Itu namanya syariat. Lah ketetapane Gusti Allah itu di mana? Di Al-Qur'an, di hadis, dan yang lain. Jadi hukum yang dimaksud di dalam fikih itu adalah hukum syariat, hukum tentang ketentuan Allah terhadap segala sesuatu. Bukan hukum yang lain. Misalkan hukum itu ada hukum nahwi. Hukum yang berkaitan dengan nahwu. Misalnya apa? Mubtada hukume rofa. Si mufrad tanda rofanya. Itu kan hukum, ketentuan. Langgar ndak oleh. Kayak karepmu dhewe mubtada kapan-kapan nek mubtada itu diwaca jer. Nah, jadi zaitun fit dari mau waca zaitin fit dari itu ora oleh. Menyalahi hukum. Hukum apa? Nahwu. Ada hukum akli. Misalkan hukum akli itu hukum yang didasarkan kepada akal. Nerimo apa ora? Ada wajib akli, ada jaiz akli, ada mustahil akli. Wajib akli apa? Sesuatu yang akal harus menerimanya. Enggak mungkin akal tidak menerima. Itu jenis wajib akli. Misalnya Allah itu wajibul wujudi, wajib onone. Maksudnya apa? Allah itu secara akal memang harus ada. Akal tidak akan menerima jika dikatakan Allah tidak ada. Lah ngono iku jenenge hukum akli.
Nah, ono hukum syar'i. Hukum syar'i itu hukum yang berdasarkan ketentuan Allah. Misalnya apa? Sholat 5 kali dalam sehari hukumnya wajib. Qobliyah, ba'diyah hukumnya sunnah. Sholat duha sunnah muakkad. Sholat mari asar hukumnya haram. Sholat mari subuh hukumnya haram. Sholat yang keluar dari waktunya disebut qadha. Lah, ngono-ngono iku namanya hukum syar'i. Fikih fokus kepada hukum syar'i, bukan hukum yang lain. Nah, hukum-hukum syar'i di dalam fikih itu yang diperoleh dengan cara ijtihad. Jadi pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut disebut fikih jika pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu badlul wus'i li bulughil ghurdi. Mencurahkan segala kemampuan untuk menuju apa yang diinginkan. Misalnya ini wong ijtihad itu. Yang harus dilakukan di dalam wudhu iku apa wae? Sing kudu dilakoni di dalam wudhu itu apa saja? Ono pertanyaan ngono. Maka kemudian dicari. Di Quran ono gak? Sing jelasno apa-apa sing wajib dilakoni pas wudhu. Oh, di dalam Al-Quran itu ternyata ada ayat yang memerintahkan pada seseorang yang akan melakukan sholat untuk membasuh wajahnya. Di ayatnya, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian mau mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian, kepala kalian, dan kaki kalian. Oh, yang disebutkan nonggone ayat iki cuman 4 anggota. Berarti yang wajib hanya 4 anggota. Maka 4 anggota ini mau nggak mau harus dilakukan. Nah, sesuatu yang harus dilakukan itu namanya fardul wudhu. Maka dirumuskan fardunya wudhu itu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Apa mek ngono tok? Oh enggak, karena Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa semua amal itu harus dengan niat. Dan wudhu lek gak ono niat, maka tidak akan ada perbedaan wudhu dengan raub. Misalnya wudhu dengan membersihkan tubuh, misalnya, maka harus niat. Nah, niat itu kapan? Di awal. Karena nggak mungkin niat itu di tengah lah, sing awal mangko dadi apa? Nah, wis berarti ditambahno ono niat. Ditambahno niat wis cukup apa enggak? Oh, gurung. Soalnya ayat Al-Quran itu menjelaskan secara berurutan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Disambung karo dawuhe Kanjeng Nabi di lain ayat, ibda bima bada Allahu bi. Mulailah dengan perkara yang Allah memulai dengannya. Gusti Allah menyampaikan itu memulainya dengan membasuh wajah, urut. Maka muncullah rukun yang ke-6, tartib. Akhirnya ngerti bahwa wudhu itu wajib. Wudhu itu harus ada niat.
harus membasuh wajah, wajib membasuh tangan sampai siku-siku, wajib membasuh sebagian kepala, wajib membasuh kaki, wajib berurutan. Nah, ini kan pengetahuan tentang hukum no. Oleh teko endi? Mikir sing koyok ngono mangko. Jenenge ijtihad. Jadi yang disebut dengan fikih adalah pengetahuan tentang hukum yang diperoleh dengan cara ijtihad, gambarane ngono iku mangko. Paham ya? Kalau tidak diperoleh dengan cara ijtihad tidak disebut fikih. Kalau disebut fikih. Misalnya malaikat roh enggak hukum syariat? Ya roh ta wong malaikat sing nggawa wahyu. Cuman malaikat ruwe kan masa ijtihad kan enggak? Ya karena dia yang membawa wahyu. Kanjeng Nabi juga tahu kok syariat, cuman pengetahuannya Rasulullah tidak melalui ijtihad tapi langsung wahyu. Nah, ini tidak disebut fikih. Utawa hal-hal sing diketahui tanpa ijtihad itu sudah bisa diketahui. Kayak apa? Salat 5 waktu hukumnya wajib. Aku ora kata ijtihad. Bainal awam wal khos iku padha ruwe wong awam utawa wong alim ya ruh lek salat 5 waktu iku wah. Aja cacak wong awam wong ngalim. Wong duduk wong Islam ae ya. Ruh lek salat 5 waktu itu adalah wajib. Iku gak perlu ijtihad. Nanti seseorang mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, pengetahuan tentang sholat 5 waktu itu hukumnya wajib tidak disebut fikih karena pengetahuannya tidak melalui proses ijtihad. Dicontohno kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun seperti mengetahui bahwa sesungguhnya niat di dalam wudu itu wajib. Wa anal witro mandubun dan sesungguhnya witir itu sunnah. Nah ini gak mungkin eruh lek gak ijtihad. Gak mungkin eruh lek gak goleki apa? Dalile lan goleki dalile ngono iku mangko jenenge ijtihad. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan dan sesungguhnya niat pada waktu malam adalah syarat puasa Ramadan. Hukum semacam ini tidak mungkin diketahui tanpa ijtihad. Jadi harus mengumpulkan dalil-dalilnya dulu, membandingkan dalil satu dengan dalil yang lain. Nah, ini jenenge ijtihad. Maka ini disebut ijtihad itu sebab soro. Sebab soro. Badlul wus'i mengerahkan segala daya kemampuan untuk memperoleh apa yang diinginkan. Wa anna zakata wajibatun fi mali sobiyi dan sesungguhnya zakat itu wajib pada hartanya anak kecil. Wa ghairu wajibatin fil khuli al mubahi dan tidak wajib pada perhiasan yang mubah. Lah ngene-ngene iki ya gak mungkin diketahui lek gak ijtihad. Sampeyan nandur jagung wajib nggak zakate? Ya karo lek gak ijtihad dhisik. Lah ngono ah. Nah, cuman sampean ndak usah melok ijtihad, sing ijtihad sapa? Ya mujtahid. Wa anal qatla bi musaqqalin yujibul qisasa.
yujibul qisoso, dan membunuh dengan benda tumpul itu mewajibkan qisos. Wa nahwi dzalika mimma masail khilafi, dan hal-hal yang seperti itu dari beberapa masalah yang khilaf. Jadi disimpulkan karo syarihnya bahwa fikih itu akan berujung kepada masalah-masalah khilaf. Kok iso ngono? Ya sebab awali teko apa mangko? Ijtihad. Nah, masing-masing yang berijtihad bisa jadi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, kan ini kadang menurut satu imam ini hukumnya wajib, menurut yang lain tidak. Menurut satu imam itu harus begini, sedangkan yang lain tidak. Apa? Karena ijtihad yang dihasilkan itu berbeda. Yang karo sampean iki wong sampeyan iki pikirane sing situk karo situke ae ora padha. Lah iku sih lumayan nek ana pikirane malah ana sing gak mikir blas. Jadi kemungkinan terjadi khilaf itu sangat mungkin. Bi khilafi ma laisa tariquhu al-ijtihad. Berbeda dengan perkara yang cara memperolehnya bukan dengan ijtihad. Berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh tanpa ijtihad, itu tidak bisa disebut fikih. Contohnya kal ilmi bi anna sholawatil khamsah wajibatun, seperti mengetahui bahwa sesungguhnya sholat yang 5 itu wajib. Ini gak perlu ijtihad. Karena kita tahu sholat wajib itu dari khobar yang mutawatir. Khobar mutawatir itu dari setiap generasi ke generasi itu yang memberitahu adalah orang yang sangat banyak sekali yang tidak mungkin bohong. Itu khobar mutawatir. Jadi ruwe sholat wajib itu mangko teko endi kabeh ngomong nek sholat wajib kok. Mbah di dewi bapak ini sampean ku wape sing saklitingi bapak sampean kabeh ngarani salat itu wajib. Bapak sampean roh to kok bapak sampean ngono kok wape sampai to kok zamane Kanjeng Nabi. Jadi kabari wis mutawatir. Nah, karena kita tahunya dari khobar sing wis mutawatir ngono iku mangko, maka tidak diperlukan ijtihad, maka tidak disebut fikih. Wa anna zina muharramun, dan sesungguhnya zina itu haram. Ini gak perlu ijtihad. Cek tak pikir rek zina ya haram apa ora ya dalile. Ora perlu mbok golek dalile ya ndak. Ora perlu mbok golek dalile. Lha nopo? Iku wis jelas. Sudah jelas, sudah qat'i. Wa nahwi dzalika minal masail al-qat'iyah, dan perkara-perkara yang seperti itu dari perkara-perkara atau masalah-masalah yang qat'i atau yang pasti. Jadi misalnya zakat itu hukumnya wajib, itu bukan fikih. Tapi lek wis nok nggone furu' cabangan-cabangane, seseorang punya perhiasan yang diperbolehkan. Misalnya wong wedok nganggo perhiasan, dan perhiasan yang dipakai itu sudah mencapai 1 nisab. Iku wajib zakat opo ora? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Lah sing ngene iki jenenge fikih. Lek zakat iku wajib duduk fikih. Paham ya? Jadi perkara-perkara sing qat'i itu tidak disebut dengan fikih. Pokoknya intinya mangko allati tariquha al-ijtihad. Jadi hukum-hukum syariah yang cara memperolehnya dengan ijtihad.
Fala yusamma fikhan, maka masalah-masalah yang qat'iyah tidak disebut fikih. Kok kono. Mari tentang fikih itu apa? Fal ma'rifatu huna al ilmu bi makna dzanni. Maka kata ma'rifat di sini maksudnya adalah al ilmu yang punya makna dzon. Jadi mengko disebutno kan al fiqhu huwa ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al ijtihad. Tapi kata makrifat itu yang diinginkan adalah ilmu, bukan makrifat, tapi ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah dzon. Jadi ada pirang step. Jadi yang disampaikan itu makrifat, tapi makrifat yang dimaksud adalah al-ilmu. Ilmu yang diinginkan bukanlah ilmu, akan tetapi dzon. Ini apa sih saiki bedane antarane makrifat dengan ilmu? Kok beliau mengatakan makrifat di sini yang dimaksud adalah ilmu? Bedane makrifat karo ilmu. Makrifat itu mengetahui tentang sesuatu. Itu namanya makrifat. Mengetahui tentang sesuatu tanpa adanya hubungan dengan sesuatu yang lain. Itu jenenge makrifat. Misalnya sampean tak takoni, iki sing tak cekel iki opo? Pulpen. Lah, sampean mengetahui ini pulpen, itu namanya makrifat. Ngene iki warna iki apa? Hitam. Iki namanya makrifat. Cuman kalau sampean sudah menghubungkan antara warna hitam dengan pulpen iki, iku jenengi ilmu. Jadi sudah ada hubungan, nisbat, ana hubungane. Pulpen ini berwarna biru, iki jenenge ilmu. Duduk lek makrifat zaman sampeyan iki pulpen. Ini warna hitam. Memang ini kemudian dihubungkan antara hitam dengan pulpen sehingga punya kesimpulan pulpen ini berwarna hitam, itu berarti ilmu. Jadi beda nih. Maka lek makrifat itu dari fi'il madhi apa? Arafa muta'addine mek situ. Misale araftu Zaidan. Saya mengenal Zaid. Saya ngerti Zaid. Ya iku jenenge Zaid iku. Tidak bisa dikatakan dengan alim tuh Zaidan. Nah, ilmu sudah lain. Ilmu itu tidak hanya mengetahui sesuatu, akan tetapi lebih dari itu, ilmu adalah mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lain. Ya, ilmu mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lain. Berarti di sini makrifat tambah ilmu. Di makrifat. Zaman tidak akan bisa menghubungkan pulpen dengan warna hitam kalau sampean ndak roh pulpen, ndak roh warna hitam. Berarti harus makrifat. Setelah adanya makrifat baru kemudian ada ilmu. Gula roh gula.
Nah, itu namanya roh, ma'rifat. Tapi kalau sampean menjawab pertanyaan berikut ini namanya ilmu. Gula rasane apa? Manis. Gula rasane manis itu disebut ilmu. Karena sudah menghubungkan gula dan manis. Semakin banyak hubungan, semakin banyak ilmu nih. Gula ditambah kopi, nah itu jenenge wedang kopi. Rasanya menjadi seperti ini. Jadi ini semakin banyak pengetahuannya, hubungannya semakin banyak. Berarti untuk mengetahui kopi, namanya ya, kudu roh gula, kudu roh kopi, kudu roh banyu, dan lain sebagainya. Nah masing-masing iki mangko jenenge apa? Lho, masing-masinge ma'rifat. Sampeyan ngerti gula. Ma'rifat. Sampeyan ngerti jenenge banyu ku apa? Ma'rifat. Sampeyan ngerti jenenge kopi ku apa? Ma'rifat. Tapi sampeyan mengerti bahwa air dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi akan menghasilkan sebuah minuman sing rasane ngene. Lah itu namanya ilmu. Makanya ndek kene disebut dengan makrifat itu sebenarnya kurang tepat. Karena makrifat itu hanya mengetahui sesuatu tanpa ada hubungan. Padahal hukum itu adalah menghubungkan sesuatu dengan yang lain, itu jenenge hukum. Salat hukumnya wajib. Itu ilmu pemarifat. Salat itu wajib. Ilmu apa makrifat? Ilmu, karena sudah menghubungkan sesuatu dengan sadurunge ngerti salat itu wajib, sampean harus mengerti dulu salat. Ngerti apa itu salat namanya makrifat. Ngerti dulu apa yang disebut wajib, itu namanya menghubungkan sholat dengan hukum wajib, itu namanya. Makanya opo ini kalimat ma'rifatul ahkam itu yang dimaksud adalah ilmu. Karena tidak sebatas mengetahui sesuatu, tapi mengetahui hubungan sesuatu. Ya, hubungan sesuatu berarti dengan yang lain ya. Karena hukum itu tidak mungkin mek roh wajib tok dudu iku sing dimaksud. Wajib iku apa? Ora mek iku tok sing dimaksud fikih itu. Tapi perkara ini hukumnya apa? Wajib. Perkara ini hukumnya apa? Sunnah. Perkara ini hukumnya apa? Makruh. Jadi selalu menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Sing menghubungkan sesuatu dengan yang lain ini namanya ilmu. Paham alasannya kena apa? Kata ma'rifatul ahkam itu yang dimaksud adalah ilmu. Paham misal? Intinya kalau ma'rifat itu hanya mengetahui sesuatu tanpa ada hubungan. Hubungan itu cara Arabi apa? Nisbat. Sedangkan ilmu itu mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lain. Nah, mengetahui hukum syariah itu yang dimaksud bukan mengetahui wajib itu apa, sunnah itu apa. Bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah mengetahui sesuatu ini hukumnya apa. Nah, itu berarti menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Sesuatu dengan wajib, menghubungkan sesuatu dengan sunnah, dan lain sebagainya. Nah, ini al-ma'rifatu huna al-ilmu. Ma'rifat di sini itu adalah ilmu.